Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al-Husna, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah, akhir bulan. Tapi walaupun begitu kita tetap semangat, tetap istiqomah, tetap kita senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Guru-guru kita yang tadi sudah menyapa, ada Ustadz Roni, ada Ustazah Muawanah, Masya Allah. Mohon maaf saya nggak bisa mengikuti dari awal, saya baru datang dari Kupang. Makanya pakai selendang dari Kupang. Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, bahaya ghibah. Ghibah ini tadi sudah dijelaskan, begitu banyak bahayanya, madaratnya bagi kita. Orang muslim, orang mukmin yang baik, dia harus selamat dari bara bahaya. Dia harus mencari sebanyak-banyaknya manfaat, mencari sebanyak-banyaknya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ghibah. Ini yang bikin netizen se-Indonesia nggak bisa tidur semalaman gara-gara mikirin Tumblr. Betul? Ketawa. Untung saya nggak ketinggalan di pesawat. Woi, teriakannya jangan paling gede. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, nggak usah kita gibahin orang. Udah biarin aja, mau ketinggalan kereta kek, mau ketinggalan mobil kek, mau ketinggalan air apa segala macam, biarin aja udah. Gak usah kita kepoin. Saya kalau nggak lihat yang begitu-begituan akhirnya ya kita jadi tertarik tuh mengikuti yang begitu-begitu, betul? Masya Allah, maka gantilah gibah itu dengan apa? Dengan upaya kita untuk apa? Senantiasa meningkatkan ladang amal pahala. Kalau gibah itu kan menggerus amal pahala, betul? Gibah itu mendatangkan dosa dan apa? Laknat dari Allah Ta'ala. Maka mukmin yang baik harus mengganti itu semua dengan apa? Kebajikan-kebajikan. Ingat yang pertama, menjaga lisan itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia hanya berkata-kata yang baik atau diam. Ya, biarin orang mau ngomongin apa, biarin orang mau sibuk bicarakan masalah apa, ya kita mah udah berkata-kata yang baik aja. Apa kata-kata yang baik kalau orang banyak ngomongin kita, banyak ngomongin bicara tentang satu masalah, udah kita mah banyakin doa. Doa kepada Allah supaya kita semua selamat dunia akhirat, amin. Ya Rabbal Alamin. Doa kepada Allah mudah-mudahan yang dapat masalah semuanya dapat keluar dari masalah dan mendapatkan jalan keluar yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Banyakin doa aja udah. Atau diam, gak usah komentar macem-macem. Komentar zaman sekarang pedes minta ampun. Betul? Betul. Maka itu kita harus jaga lisan. Dan kita harus merasa yang kedua, bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Setiap apa yang kita ucapkan, itu semua ada yang mengawasi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar satu ucapan yang keluar dari lisan kita, yang terbersit dalam pikiran kita, kemudian kita tulis, kita kemudian apa? Ungkapkan, atau kita nyatakan dengan lisan. Dikit-dikit zaman sekarang netizen maunya apa? Komentar langsung apa? Bikin rekaman. Halo guys, sekarang lagi masalah rame nih, masalah apa? Itu botol ketinggalan guys. Emang begitu, hanu. Gak boleh yang begitu-begitu. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sebab semua itu akan dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mengawasi malaikat yang senantiasa mencatat semua amal perbuatan dan setiap ucapan kita. Oi, Assalamualaikum. Maka itu kita harus jadi hamba Allah yang senantiasa apa? Mawas diri. Jangan suka ngitung-ngitung aib orang. Lebih baik kita sibuk untuk menghitung aib diri kita sendiri. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Wallahu basirun bima ta'malun. Allah itu maha melihat atas segala apa yang kalian perbuat. Insya Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, kita harus apa? Kita harus ganti gibah itu dengan zikir. Kira-kira manfaat mana antara gibah dengan zikir? Manfaat mana antara gibah dengan zikir? Benar apa benar? Tapi kenapa yang zikir itu lebih sedikit daripada yang gibah? Kayaknya lebih enak gitu ya gibah itu. Seneng gitu ngomongin orang. Ya, padahal mah banyak dosanya, banyak madorotnya, banyak bahayanya lisan kita ini. Maka daripada kita membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain dengan ucapan dan tindak tanduk kita, maka lebih baik kita ganti dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ghibah itu enggak bikin hati kita tenang. Mungkin bikin nafsu dan syahwat kita puas. Puas ngomongin orang, puas. Balas dendam kita. Ya. Biasanya begitu, sama tetangga, sama kenalan. Kalau ada salah dikit, wah bersyukur dia. Wah gua demen nih. Nah jatuh juga nih orang, kan begitu ya. Udah sekalian kita jejekin rame-rame ke bawah, ya kan. Nah ini nggak benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus senantiasa ingat bahwa zikir itu lebih baik bagi kita. Mari kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, tangan kita untuk menulis kebaikan, tindakan kita semuanya kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Insya Allah negeri bangsa kita akan aman, rumah tangga kita akan tenang dan damai, dan ikatan persaudaraan kita akan semakin kuat dan kokoh manakala kita ganti ghibah, gosip dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim yang telah melengkapi tausiah di siang hari ini. Memang susah zaman sekarang ya, kalau mulutnya diem, lisannya diem, tapi jarinya ini nih yang sekarang nggak bisa diem untuk bergibah melalui media sosial kita. Nah, di segmen berikut pemirsa kami akan buka pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar kami di Instagram kami @damai_indonesia @damai_indonesia_TV1, dan kami akan bacakan, nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.